ada dua alat pembuka filter oli yang bisa kalian wajib miliki. Tapi mana ya yang lebih efektif? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu, aktifin loncengnya biar gak ketinggalan info dan tips penting lainnya. Kalau ngomongin servis oli biasanya kan gampang ya, tapi justru ini nih khusus buat bengkel mobil. Di bagian ini paling banget sering bikin kesel adalah buka filter oli. Ada yang keras banget, ada yang licin, ada yang posisinya tuh nyelip entah di mana. Dan di dunia bengkel mobil ada dua alat yang paling sering banget dipakai nih, yaitu grip-on oil filter cartridge wrench atau kunci filter oli model sabuk, item numbernya di 62163, dan grip-on two-way oil filter wrench atau item numbernya di 62139. Nah, di video ini Mimin bakalan jelasin perbedaan dua alat ini secara detail. Cocok untuk siapa, kelebihannya apa, dan kekurangannya tuh apa aja sih. Langsung aja kita mulai. Filter oli posisinya emang beda-beda di setiap mobil dan juga jenisnya. Ada yang gampang banget ya dijangkau, tapi ada juga yang cuma bisa dilihat pakai senter. Dan karena itu, buka filter oli harus pakai alat yang benar. Biar apa? Pertama, nggak bikin casing filter itu rusak dan juga penyok parah. Kedua, nggak merusak drain bolt atau dudukannya. Ketiga, nggak bikin si karet seal di dalamnya robek waktu kita putar paksa. Dan alat yang tepat itu sebenarnya tergantung dari kondisi filter, ruang kerja, dan ukuran filter. Sedangkan kalau di tipe sabuk ternyata punya desain yang udah cukup simpel. Ada lingkaran metal yang cukup fleksibel ya dan juga kuat. Ditambah gagangnya nih udah lumayan panjang juga loh. Sistem kerjanya beneran mirip kayak sabuk. Jadi makin kita tarik justru makin kuat juga jepitannya. Dan tambahannya adalah ada 4 tingkatan luas ya yang bisa kalian atur. Ukurannya mulai dari 80 sampai dengan 120 mm. Kalau kelebihannya gimana, Min? Pertama, jepitannya ini udah cukup lebar ya. Aman banget buat filter yang udah tipis. Cocok buat filter mobil yang casingnya itu gampang penyok. Kedua, jangkauan besar dari si gagang panjangnya ini justru sering banget menyelamatkan filter yang keras banget ya karena kotoran atau pemasangan sebelumnya itu terlalu kenceng. Ketiga, cocok untuk filter yang ukurannya besar kayak truk, mobil diesel, atau filter aftermarket yang udah cukup besar juga. Terakhir yang keempat, gas ini udah murah terus tahan lama juga. Buat mekanik rumahan, ini sih pilihan yang paling cocok dan juga masuk akal. Sedangkan kalau kekurangannya adalah pertama, ternyata butuh ruang yang lebih luas untuk mengayun si gagangnya. Kedua, di ruang sempit justru alat ini tuh nggak cocok ya, malah bikin frustasi. Ketiga, kalau filternya berminyak banget gitu ya, kadang tuh si strapnya tuh jadi slip gitu. Nah, karakternya itu beda banget sama Trijau wrench ini karena material si produknya dari krom vanadium, minim korosi, kuat dan udah dilapisin krom. Yaitu lapisan luar yang bikin si produk bakalan awet ya buat jangka panjang. Dan diameternya ini bisa kalian atur mulai dari 54 mm sampai dengan 116 mm. Desainnya pakai 3 kaki yang otomatis bakalan ngekunci si filter. Jadi makin kita putar pakai ratchet, makin kuat juga dia bakalan ngekunci si filternya. Kelebihannya apa aja sih? Pertama, bisa menyesuaikan ukuran filter. Jadi satu alat ini bisa untuk banyak ukuran filter ya. Bungkus banget gak sih buat kebutuhan bengkel profesional kalau kalian pilih yang ini. Yang kedua, super cocok di ruang sempit. Jadi kalian cukup pakai ratchet yang ukurannya 3/8 inci dan udah disediain juga adapter setengah inci kalau kalian punyanya hanya yang ukuran setengah inci. Gak perlu harus kalian diayun-ayunin kayak gitu lagi. Cukup tinggal kalian trak-trak pakai ratchet selesai. Yang ketiga, cengkramannya ini udah jelas kuat banget. Istilahnya nih ya, filter yang udah nempel mati biasanya bakal langsung kalah pas udah dijepit sama si alat ini. Yang keempat, praktis mudah dibawa kemana aja karena bentukan dan juga dimensinya udah cukup kecil juga. Yang terakhir yang kelima, kerja lebih cepat buat servis harian. Ini justru akan lebih hemat tenaga dan juga hemat waktu gak sih? Tapi ada kekurangannya juga guys. Pertama, sangat tidak disarankan buat filter murahan dengan bahan logam tipis atau KW. Justru nanti si filternya bakalan kalah. Yang kedua, buat filter yang terlalu besar, daya jepitnya akan kurang maksimal. Tapi sebenarnya masih bisa kok kalian akalin untuk ditambahin pakai bantalan. Yang ketiga, harganya agak sedikit lebih mahal daripada dengan tipe yang sabuk. Sebenarnya dua alat ini tuh bukan bersaing ya, tapi justru melengkapi. Simpelnya gini, semakin luas ruang kerja di tipe sabuk itu bakal lebih enak nih nyambutnya. Kalau semakin sempit ruang kerja, tipe yang Trijau akan lebih makin efektif digunakan. Jadi kesimpulannya, kedua kunci ini punya keunggulannya masing-masing. Yang tipe sabuk nyaman buat filter besar dan juga tipis, terus di tipe Trijau itu cepat dan juga cocok buat ruang sempit. Jadi tinggal kalian pilih dan
menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Tapi ini yang paling penting ya, bukan sekedar cuma alatnya doang, tapi melainkan balik lagi ke filter yang kalian pilih. Yang KW kah, yang ori kah, yang biasa aja, atau yang kayak gimana pun itu tergantung. Jadi sebelum kalian ngejudge dan bilangnya ini hanya gimmick, tolong dipikir ulang lagi ya filter yang kalian pilih itu kondisinya seperti apa. Nah, dari dua alat ini, mana nih yang paling cocok buat gaya servis kalian? Komen dong di bawah.